Kembali di News on the Spot, pemirsa, proyek jalan tol Cimanggis-Cibitung sepanjang 27 km terkendala pembebasan lahan. Warga yang tinggal dekat dengan lokasi proyek jalan tol menolak pembangunan dengan alasan keamanan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan Faisin Adi dan Rangga Samudra langsung dari lokasi. Faisin, tepatnya apa alasan penolakan dari warga? Ya, kalau memang alasan keamanan ini adalah yang menjadi alasan utama mengapa warga menolak rencana pembangunan jalan tol Cimanggis-Cibitung yang rencananya akan menghubungkan Bandara Soekarno-Hatta menuju Bekasi. Jalan tol itu memang diharapkan bisa mengurai kemacetan yang ada di dalam kota Jakarta, dan saat ini saya sedang berada di lokasi yang pembebasan lahannya terkendala. Nah, di sini ini pada awalnya sejak tahun 2008 sudah dilakukan sosialisasi oleh pihak pengembang jalan tol, tetapi ada perubahan trase. Di sebelah kanan saya ini adalah rencana awal trase dari jalan tol Cimanggis-Cibitung, tetapi kemudian secara sepihak menurut keterangan warga trasenya ini dirubah sejak tahun lalu di lokasi tempat saya berada di saat ini, dan trase tersebut melintasi di jalur pipa gas di dua titik, yakni terutama di belakang saya ini adalah jalur pipa gas yang kedalamannya hanya 200 meter. Menurut keterangan dari pihak pengembang jalan tol, pipa gas tersebut tidak aktif, tetapi setelah diklarifikasi oleh warga kepada pihak Pertamina, ternyata dinyatakan bahwa pipa gas tersebut masih aktif dengan adanya surat resmi dari Pertamina. Nah, keberadaan pipa gas itulah yang kemudian menjadi alasan utama warga untuk menolak rencana pembangunan jalan tol ini, karena mereka khawatir pipa gas tersebut proses penggalian atau pembangunan dari jalan tol tersebut akan mengakibatkan gangguan keamanan, mengingat jalur pipa gas tersebut masih aktif dan kedalamannya masih kurang dari 200 meter. Ya, Carlos. Iya, Faisin, dari apa yang Anda jabarkan tadi bahwa kemudian ada banyak kendala, tetapi bagaimanapun ini adalah fasilitas publik yang kemudian harus diusahakan. Lalu sejauh mana kemudian pemerintah dan pihak terkait melakukan upaya pembebasan lahan kepada warga? Ya, kalau memang dari pemerintah sendiri, baik dari Pemkot Depok maupun pihak BPJT, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maupun dari pihak pengembang jalan tol, dalam hal ini PT Waskita, menyatakan bahwa proyek ini masih harus tetap akan berjalan, meskipun progres pembebasan lahannya cukup lamban, kurang dari 5% sejak dicanangkan pada tahun lalu. Dan jika warga tetap menolak, rencananya pemerintah akan melakukan konsinyasi atau pemberian ganti rugi secara paksa melalui mekanisme di pengadilan. Nah, ini sudah ditegaskan baik oleh Pemkot Depok maupun BPJT, dan rencana konsinyasi inilah yang tetap akan ditolak oleh warga. Dan saat ini sendiri warga juga sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas dikeluarkannya surat keputusan dari Gubernur Jawa Barat yang mengubah trase dari yang semula di sebelah kanan saya ini menjadi trase yang melewati dua titik jalur gas tersebut.